Kita di malam ini bakal menarik kodam santet brojo sahabat. Assalamualaikum. Manfaatnya dapat membunuh banyak orang, bahkan dapat membunuh satu keluarga. Ya, langsung satu keluarga itu akan mati. Kira-kira ada tanda-tanda tertentu nggak kalau dia akan disantet dengan santet brojo ini? Keluarnya asap dari rumahnya. Kebaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ulu Umi Liva Official sahabat. Ya, alhamdulillah pada malam kali ini kita masih diberi panjang umur, diberi kesehatan tanpa kekurangan satu apapun ya. Betul Mas. Ya alhamdulillah. Nah, ya. Kita di malam ini bakal menarik kodam santet brojo sahabat. Yang dimana kalau kalian tahu santet brojo ini, dia tuh jangan deh nanti spoiler biar kalian juga penasaran. Makanya ini saya bawa Mas Dani dan juga Mas Dimas buat nanya-nanya nanti. Nanya-nanya. Mas Dani jangan diem aja, yo. Bentar. Yo. Nanti apa? Hah? Nanti apa katanya? Nanti jangan diem aja. Oh, jangan diem. Nanya ya. Insya Allah. Nggak lupa ya Dan? Nggak lupa. Oh, ya. Ya, alhamdulillah ini udah kita apa ya? Udah bisa lah buat memanggil sang kodam brojo ini. Buat apa sih itu manfaatnya? Manfaatnya sih nggak ada ya, soalnya buat menyakiti orang, nyantet orang. Nah ini dia tuh brojo itu seperti apa bentuknya, dan dia tuh apakah lewat boneka atau apa gitu sahabat, atau lewat foto atau lewat makanan gitu, kita juga di sini nggak tahu. Nah kita bakal mediatorin sang yaitu brojo itu. Sebelum itu sahabat, kita lanjutkan dengan bersolawat karena supaya kita mendapatkan barokahnya Nabi kita, Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Ya, ini kita langsung bakalan menarik kodamnya si brojo ini, kodam santet brojo. Apakah bentuknya ini seperti kucing atau cicak? Kita juga nggak tahu ya, ya. Insya Allah kita bakalan kuat. Waktunya pas juga sih Mas Ray. Karena apa? Karena ini udah lumayan tengah malam loh, udah lewat tengah malam. Iya, kita kalau syuting kan mesti tengah malam memang. Iya.
Jadi Ya. sahabat-sahabat dukung kita, doain kita, jangan lupa ya, doain biar kita tetap semangat untuk berdakwah di sosial media. Ya, monggo dilanjut. Ya, intinya ini tuh apa sih tujuan kita? Ya itu tadi yang udah disebut, dakwah. Terus ibaratnya sebagai tambah wawasan lah. Bahwasanya kita ibarat hukum. Kita ibaratnya hukum Islam ya. Ya, ada yang haram, ada yang halal. Nah, kita juga harus mengetahui yang haram. Supaya apa? Supaya bisa mengantisipasi, supaya tidak sampai melakukan. Begitu halnya dengan santet. Kita juga harus mengetahui. Supaya apa? Supaya kita bisa menjauhi dan bisa mencegahnya. Itu sahabat. Jadi jangan sampai disalahgunakan edukasi ini. Tuh. Enggak, Mas Ryan. Udah, langsung aja. Langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat. Mas Dani ya, jangan lupa untuk selalu bertanya-tanya karena pertanyaan Anda itu pasti akan membebani sang jin ya. Ayo, kali ini pertanyaan paling banyak di Mas Dani coba. Taruh di sana. Enak sih Mas. Ini galak ini, hati-hati ya. Monggo masukin Mas. Yang dari mana ini Mas Nova? Yang dari mana? Mas, saya ngikut Mas. Ambil yang dari mana? Assalamualaikum. Oh iya. Sampurasun. Apa ini benar? Apa Mas namanya tadi? Santet Brojo. Bentuknya brojo kayak apa, Bah? Bermacam-macam. Salah satunya macan. Kerap. Manfaatnya, Bah? Bodoh. Hah? Manfaatnya dapat membunuh banyak orang. Bahkan dapat membunuh satu keluarga. Astagfirullah. Itu ada ritual khusus apa enggak, Mbak? Tergantung. Jika ingin memiliki ilmu brojo, ya harus bertapa. Oh, bertapa. Berapa lama bertapa itu, Bah? Untuk apa kamu tahu? Hanya saya hanya bertanya, Bah. Nah, bunuhnya satu keluarga itu ada jarak waktu ataukah langsung seketika akan meninggal, Pak? Ya langsung satu keluarga itu akan mati. Berarti dijamin ya kalau kena santet brojo itu dijamin satu keluarga langsung seketika meninggal ya, nggak nunggu berapa hari gitu ya? Tergantung Tergantung. Tergantung apa, Mbak? permintaan. Biasanya rata-rata ya. Oh, gimana, Mas? Gimana? Orang tersebut target tersebut tersiapkan
mbak, biasanya itu santet brojo itu kalau udah kena santet brojo ya, dia udah memesan santet brojo itu biasanya dia itu rata-rata maharnya itu mahal loh ya. Ya. Karena yang diincar itu satu keluarga. Belum tentu Oh, belum tentu. satu orang bisa melawan santet ini. Soalnya santet brojo itu kan terkenal paling ganas. Ya. Ya kan, apalagi kalau udah ganas kan otomatis maharnya kan tinggi kan mbak ya. Dan juga saya pernah dengar ya, memang santet brojo itu memang bisa membunuh satu keluarga dalam sekejap, cuman katanya ada yang beberapa hari baru meninggal, 1 hari baru meninggal, 2 hari baru meninggal, tapi tetap yang meninggal dengan satu keluarga. Itu apakah benar bang? Karena kan memang santet brojo itu kan maharnya sangat mahal dan ritualnya pun juga tidak gampang kan Mbak ya. Kemudian mau tanya apa lagi? Terus Mbah, untuk sang target nih, untuk sang target kira-kira ada tanda-tanda tertentu nggak kalau dia akan disantet dengan santet brojo ini? Keluarnya asap dari rumahnya. Keluarnya asap dari rumahnya. Itu Dari lantai rumahnya. dari lantai rumahnya. Ya. Ya kan memang santet brojo itu kan terkenal dari tanah kan Mbak ya. Ya. Kalau Banaspati kan api ya. Dari tanah. Iya, santet brojo itu memang dari tanah dia. Berarti itu langsung ya Mbah, langsung pas santet itu datang berarti langsung keluar asap itu ya, nggak sebelum santet itu ada ya, berarti langsung. Memang saya pernah dengar itu memang langsung, cuma ya sesuai dengan harga. Tapi harganya itu nggak ada yang murah kayaknya kalau santet brojo, karena targetnya itu kan satu keluarga, dijamin pasti mati semua. Dan juga cuma ada cumanya itu dia itu ada yang beberapa hari baru dia satu keluarga meninggal gitu, biasanya seperti itu. Kalau udah kena santet brojo satu keluarga pasti kena semua. Itu meninggalnya apakah seketika di rumah itu ataukah ada cara lain Bas? Contohnya kayak santet-santet lainnya ya, kayak lowo ireng, kayak kakak hitam, itu juga kan dia kan pakainya kan kecelakaan. Nah kecelakaan tiba-tiba di atas rumahnya dikelilingin. Nah itu santet brojo itu ataukah ada jalan lain, contohnya seperti mencelakakan di waktu di jalan seperti kecelakaan, itu ada nggak? Dalam arti apakah hanya di dalam rumah itu saja? Yang saya katakan tadi. Jika ingin langsung mati di dalam rumah itu bisa. Tapi Mbak, misi Mbak yang paling gampang itu waktu keluarga itu, kan saya pernah baca ya, gini, pernah juga dengar, kita kan juga pernah mendengar salah satu juga ada kok saudara korban juga ada, pernah saya dulu diceritain. Santet brojo itu kan paling paling sering itu kan di rumah, karena apalagi waktunya kan kadang malam ya, jam 12 malam gitu, lebih gitu. Karena kan di saat itu kan satu keluarga itu kan ngumpul jadi satu kan ya. Ya, itu apakah benar Mbah? Apa Mbah itu lebih gampang di rumah ya kalau menyerang? Betul. Tahu dari gimana? Oh, saya tahu Mbah, dikit-dikit Mbah. Jadi tolong dijelaskan Mbah, gimana penjelasannya kok bisa Mbah ini sering di rumah? Sering nyerangnya waktu satu keluarga ini di rumah, dalam arti nyerangnya itu nggak waktu di jalan. Kan biasanya kayak gagak hitam, kayak Banaspati lah contohnya ya lainnya. Itu kan rata-rata kan ada yang kecelakaan, ada yang tiba-tiba dikelilingin di rumahnya, tiba-tiba dia berapa hari meninggal kan gitu kan kalau gagak hitam. Masih bisa dilogika Iya. lah, oh kecelakaannya karena dia ngantuk. Nah gitu. Ini- Tapi kalau Banaspati ini kan Banaspati apa santet brojo ini kan seketika langsung dekan. Walaupun ada jarak yang berapa hari tapi kan seketika langsung satu keluarga meninggal kan. Otomatis kalau orang itu kan berpikir kan, wah kalau secara sakit nggak mungkin lah dengan sebarang itu kan langsung meninggal seketika satu keluarga. Dan juga gini Mbak, saya minta penjelasannya kenapa sih Mbah itu seringnya itu lewat tanah, dan juga nyerangnya itu selalu waktu mereka yang target itu di rumah.
Apakah lebih gampang di rumah ataukah lebih di jalan? Ya, lebih gampang di rumah. Saya menyerang dan datang saat satu keluarga itu sedang lengah atau sedang tertidur. Berarti sudah ngumpul jadi satu ya? Ya, Kalau di jalan memang susah Mbak ya? ya, Makanya rata-rata santet projo itu nyerangnya langsung ke rumah target ya? ya, saat mereka lengah. Oh. Mungkin kalau saya pengen menggunakan jasa santet brojo nggak ini ya, nggak tertarik kayaknya saya. Oh gitu ya? Kenapa Mas Dim? Karena apa? Dia terlalu ini nggak bersih mainnya. Langsung Masa ketara banget ya? iya mainnya di rumah, terus lantainya berantakan. Kalau orang logika masih menggunakan logika, Iya. ini mungkin gas atau bom, tapi temboknya nggak ini, nggak Nah. gosong-gosong, cuma lantai berantakan. Iya. Terus keluarga meninggal tanpa darah, Iya. Dan juga kelihatan banget. meninggalnya langsung barengan juga ya? Mm-mm. Tanpa kalau sakit. Aku tidak peduli. Oh gitu ya. Saya hanya disuruh untuk membunuh. Jadi santet brojo ini terang-terangan ya? Terang-terangan kalau dia nyantet. Iya, kalau gagak hitam kan masih ada faktor kecelakaan dalam arti oh ngantuk. Kayak di atas rumah dikelilingi gagak hitam dulu atau banaspati lah. Berapa hari baru meninggal, mungkin ini faktor sakit atau apa ya. Nah ini enggak ya? Langsung jar dari atas, dari lantai jerak satu keluarga yang meninggal. Ya orang kan mengira wah ini enggak udah aneh nih, aneh nggak mungkin kalau secara logika sakit nggak mungkin. Dan kalau ada bencana di rumah dalam arti contohnya kayak katakan Mas Dimas tadi apa meledak gasnya kok cuma tanahnya doang yang rusak sedangkan temboknya masih utuh ya kan? Iya. Ya benar juga Mas Dimas. Iya ya. Berarti ini terus terang aja adu kekuatan ya ibaratnya. Dia ketahuan sama orang kalau ini santet, terus mungkin orang yang mengetahui kalau emang orang yang mau ngadu, ya udah kuat-kuatan dukun berarti. Iya, berarti gitu. Sembarangan orang yang bisa melawan. Tapi pernah nggak Pak? Waktu Mbah itu apa? Waktu Mbah itu menyerang di satu keluarga itu pernah gagal nggak? Walaupun orangnya beriman, sering baca Quran, pernah nggak melawan waktu itu Mbah punya target yang dia itu imannya kuat, yang dia itu ibadahnya itu kuat banget sehingga Mbah itu sampai kewalahan. Pernah ya? Tapi memang benar-benar dia imannya kuat Mbah ya? Ya. Setiap menjelang pergantian hari, dia selalu membaca. Dan bacaan ayat suci itu Mbak ya? Saya tidak tahu apa itu yang dia baca. Oh. Ya berarti memang kekuatannya itu Mas ya? Ya seperti hanya kalau di pondok ya rotibul hadat, rotibul atos, zikir syakron Iya. dan lain-lain lah. Aurat lah, Iya. kumpulan wirid. Nah. Mungkin ada tanya ke Mas Jani nih sekarang. Ayo Di mau tanya dia tadi dia kayak ada wajah-wajah kepoan gitu. Iya, unek-uneknya banyak kayak Mas. Iya kayaknya temennya banyak tapi mau tanya kayaknya masih agak takut dia. Karena Mas Jani ini masih ada kita jadi tanya-tanya aja silakan. Silakan. Tanya apa Mas Dani? Oh iya. Samen asalnya dari mana, Pak? Untuk apa aku menanyakan? Hanya bertanya, Pak. Tidak perlu. Kenapa? Jangan memaksa. Mau kemana, Pak? Dan untuk mbaknya itu apakah ada ini apa makanannya apa kira-kira? Nah, itu tadi yang tanya sih. Ya, pasti kalau ada yang kerja Pasti kan meminta. ada bayaran. Iya. Nah kalau tuannya kan udah jelas bayarannya Nah, uang. bisa. Kalau yang kerja ini bayarannya apa? Ya, tapi biasanya kalau santet sekelas gede ini biasanya mintanya juga gede loh Mas. Ini ya. Biasanya, tapi kita kan nggak tahu gitu. Mari kita tanyakan pada yang bekerja. Gitu. Gimana, Mbak? Tolong dijelaskan. Saya
Oh, darah head. Enggak. Darah apa, Pak? Gadis. Gadis. Darah perawan. Oh, perawan. Berarti yang head kan masih perawan. Bodoh. Slow. Slow, Pak. Slow, Pak. Darah sekar. Itu sekali Mbak bekerja langsung mintanya itu ya? Ya. Apakah ada yang lain, Mbak? Selain itu? Gak ada. Walaupun itu tingkatannya dalam arti apa? Mbak itu ada jangka waktunya berapa hari yang berapa hari yang katakan tadi, itu tetap mintanya darah gadis itu. Ya. Darah janda nggak mau, Mbak? Man, Rek. Siapa tahu Mandi mau gitu loh Mandi. Kok yang dicari yang gadis gitu loh. Nah, makanya itu Kok pertanyaan. nggak semua perempuan aja gitu. Nah, kan yang penting perempuan kan gitu. Kali aja mau doyan darahnya Mas Dani. Nah, dan juga ini, kenapa kok darah perempuan kok nggak darah laki-laki? Nah, itu. Itu. Karena apa, Bah? Yang tersimpan atau yang Mbak suka itu? Apakah darah-darah gadis atau perempuan ini membawa aroma-aroma yang sangat enak gitu? Ya. Oh. Karena gini Mas Dim. Kamu ya, kok mau minta gadis ya? Berarti mbahnya ini tahu gadis dan enggak berarti? Yang saya makan darahnya. Orangnya, Pak? Enggak. Mbak, ini kita agak melanjut dikit, Mbak. Apa sih Mbak manfaatnya darah gadis itu, Mbak? Kok Mbak sehingga apapun Mbak lakukan itu mintanya kok darah gadis setiap apa dalam arti tugas Mbak selesai itu kok mintanya darah gadis terus? Karena darah gadis itu sekar. Cuma sekedar saja atau ada yang lain? Nikmat. Nikmat. Karena pernah tersentuh oleh siapapun. Apakah ataukah mengandung energi lebih kuat? Nah, itu sebenarnya yang terpikir di kepala saya. Saya tadi itu. Karena di sisi lain ini kayak ditutup-tutupi biar gak terkuak gitu loh. Oh gitu ya. Mbak, masuk sini tuh nggak ada yang Mbak bisa tutup-tutupin, Mbak. Jadi udah kepikiran itu saya, Mas. Oh gitu ya. Karena makhluknya kan nggak cuma ini. Ya, ada bermacam-macam versi. Nah, kenapa kekuatannya sama-sama ini ya? Iya bener. Berarti otomatis dengan dia memakan darah itu, Energinya semakin. nah, Oh gitu. Ya. Wah, kita mulai paham sekarang. Ini darah gadis itu membawa energi kuat ya. Itu ya. Mas Fafak pengen coba isap? Ya enggak lah. Bahaya. Terus ada lagi nggak Dan yang tanyakan Dan? Iya. Gak ada. Apa lagi? Gimana ini? Oh iya Mbak. Ini Mbak. Yang saya pengen tanya tadi. Ataukah pernah Mbak Santet Brojo ini itu sampai meminta tumbal kepada orang yang meminta santet ini? Ataukah darah gini, dalam arti simpelnya Mbak ya, darah gadis itu gadis orang lain ataukah masih kerabat keluarganya? Ya, keluarga. Saya ingin anaknya. Kalau anaknya laki-laki semua Mbak, susah Mbak. Jika tidak ada, saya inginkan Nggak ada dispensasi kan Mbak? Korting nggak Mbak? Korting, diskon? tidak. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Berarti harus cetak yang banyak. Iya, harus aja anak perempuan kayaknya. Gitu. Tapi siapa yang mau mah? Nanti saya nggak mau lah. Jadi kayaknya kalau di zaman-zaman akhir ini kan banyak wanita, jadi mungkin yang pengen bermain sampai Brojo ya
leluasa lah. Tapi jangan sampai Mas Dim. Oh. Jangan sampai ini. Populasi manusia itu kebanyakan perempuan sekarang. Iya, sekarang memang banyak perempuan. Berarti Mbah ini energinya semakin memuncak-muncaknya. Ya. Mau mencoba. Mungkin Mas Dandi mau mencoba. Enggak. Kalau ini diisep darahnya saya ikhlas, Bang. Iya, Bang. Mau nggak Bang? Isep darahnya ini, Bang. Pahit. Astagfirullahaladzim. Darahnya itu, Pak. Mesti Mas, Pak. Pahit. Oh, pahit. Ini Pahit lah. Pahit. Kalau dia maunya gadis, mau kamu kasih anak mau orang laki-laki. slow, Pak. Mas Dimas dari tadi berjarak mulu sama dia, kayaknya social distancing ya? Distancing, Mas. Ada yang mau tanyakan lagi kah? Kalau saya sih kayaknya udah. Apalagi ya? Berikan saya darah. Gak ada deh. Ada. Ngapain darah Bano ayam? Darah. Saya mencium aroma gadis di sini. Gak ada. Jangan berbohong kalian padaku. Oh iya, Mbah. Ini, Mbah. Ada yang saya tanyakan. Gadis, berikan saya gadis. Ini bisa kasih ke Mas Dimas, Mas. Ini, Mbah. Untuk ritualnya sendiri, Mbah. Biasanya kan santet paling enggak kalau dia enggak laris. Dia juga namanya makhluk butuh makan ya, Mas Muhammad. Benar. Ritualnya itu apa, Mbah? Kalau dia enggak kerja lah ibaratnya. Paling enggak dia makanannya apa? Otomatis kan nggak semua orang juga meminta mbah untuk bekerja kan. Dalam arti nggak semua orang itu bisa yang meminta santai brojo kan ya. Itu jadi sehari-harinya mbah itu ngapain? Atau ke bertapa atau ke apa kek? Kalian tak perlu tahu. Tak perlu tahu. Loh, kan kita perlu tahu mbak, karena kita itu di sini tuh kalau udah kita di sini mbak, berarti jiwa kipu kita itu tinggi mbak. Gimana, Mbah? Tolong Tak detail. perlu tahu. Nggak perlu tahu. Oke. Berarti ada yang saya pertanyakan lagi, Mbah. Gini. Santet brojo. Apa, Mbah? Cepat katakan. Dimana santet brojo ini kita tahu sendiri bahwa makhluknya bukan cuma satu atau dua makhluk saja, melainkan banyak. Dan gimana awal mulanya itu? Kok bisa sampai menjadi santet brojo? Gimana sih sejarahnya, gimana sih kok bisa disebut santet brojo itu? Padahal kan kalau saya tahu ya, santet brojo itu kan bermacam-macam yang mengantarkan, dan nanti menghantarkan lewat tanahnya itu kan. Maksudnya kan kok bisa seperti itu loh mbak? Kok bisa bernama santet brojo? Itu gimana mbak? Tolong diperjelaskan sejelas-jelas mungkin. Aku raro rek.